sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hatimu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom, selamat Minggu Eksaudi untuk Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Minggu Eksaudi mengingatkan kita untuk berseru, dengarlah Tuhan seruanku, kasihanilah aku dan jawablah aku. Dari Mazmur 27 ayat 7. Yang menjadi khotbah bagi kita dari kitab Mazmur pasal yang pertama, mulai dari ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Jadi Bapak Ibu, saya undang kita akan mendengarkan firman Tuhan ini. Saya akan bacakan terlebih dahulu. Nanti di ayat yang tertentu saya akan minta kita membaca bersama-sama. Firman Tuhan, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut ajakan orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk di komplotan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, tidak pernah layu daunnya, apa saja yang dilakukannya berhasil. Bukan demikian orang fasik, mereka seperti sekam yang dihamburkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman, dan orang berdosa dalam kumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu saudara yang terkasih, kita akan masuk dalam Minggu Eksaudi. Oleh karena itu kita diajak untuk bisa mengungkapkan ekspresi perasaan kita. Ada istilah yang sering kita dengar, berani karena benar, takut karena. Untuk nas firman Tuhan ini kita ubah, berani karena benar, takut karena fasik, gitu ya. Fasik dalam artian orang yang merencanakan dan memikirkan hal-hal yang bertentangan dengan kebenaran dan kebaikan. Berarti orang yang memikirkan tentang kejahatan, ya, orang yang memikirkan tentang hal-hal yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Nah, sekarang mari kita lihat nas firman Tuhan ini. Apa yang menjadi catatan bagi kita? Ini nas firman Tuhannya, ya. Yang menjadi catatan adalah berbahagia. Jadi Bapak Ibu, saya ulang membaca di ayat yang pertama. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut ajakan fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Jadi ada 3. Sasarannya berbahagia. Jadi siapa di antara kita yang rindu, ya, senang atau lebih menyukai kesenangan atau kebahagiaan? Kalau kita masih hanya suka kesenangan, berarti nas firman Tuhan ini belum mendarat di hati kita. Tapi kalau kita suka kebahagiaan, berarti sudah masuk mendarat di hati kita. Nah, mari kita motivasi dulu teman-teman kita. Kiri kanan, kamu sudah senang atau bahagia? Coba. Ali dong, suka senang atau suka bahagia? Ya. Kalau suka senang, itu sama dengan keinginan kita. Tapi kalau suka bahagia, itu keinginan Tuhan atasnya. Nah, sekarang itu kita pilih, ya. Karena keinginan itu relatif, ya. Bisa aja kita suka tidak suka, tapi kalau kebahagiaan itu pasti itu yang Tuhan berikan kita. Nah, next, ya. Sebagai catatannya, nas firman Tuhan mengajak kita bagaimana bahagia orang benar, bukan orang yang jahat, ya, bukan orang fasik. Untuk bahagia menjadi orang yang benar itu ada 4. Yang pertama, orang yang selalu menjaga diri untuk tidak melakukan dosa, gitu ya. Dan dia tidak menyimpan rencana-rencana jahat. Bahkan tidak mau sarobang sekumpulan dengan orang-orang pencemooh, ya, orang-orang yang merencanakan kejahatan, perseteruan, percekcokan, itu banyak, ya. Nah, jauhilah nasihat orang fasik, tidak berdiri di jalan orang berdosa,
tidak duduk di dalam kumpulan pencemooh. Fasik itu artinya jahat atau termasuk kriminal. Ya. Orang-orang yang suka melakukan hal-hal yang merugikan orang lain, bahkan menentang Tuhan. Yang kedua, apa yang membuat orang bisa bahagia? Nah, firman Tuhan dari Mazmur pasal yang pertama ini mengatakan, jika dia mau membuka hatinya untuk ikut memahami kehendak Tuhan dalam firman. Yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Kalau dalam pelajaran CD untuk anak-anak kami yang kami ajari, itu ada penghafal 10 hukum Taurat. Ya, hukum Taurat. Nah, kira-kira Bapak Ibu di sini kalau nanti anaknya akan naik CD, saya tantang siapa dari Bapak Ibu yang anaknya akan naik CD bisa ke depan untuk mengucapkan 10 hukum Taurat kepada dia dan mereka. Kira-kira ada yang berani nggak? Nah, jangan lebih dulu anak kita pintar dari kita, jadi kita harus belajar juga. Hukum Taurat hanya 10. Tapi nanti akan saya jelaskan, ternyata lebih dari situ sudah dijabarkan oleh para ahli Taurat. Sekitar 613 ya, miskot namanya. Yang ketiga, hidup orang benar atau hidup orang yang mau bahagia, dia harus tahu posisi. Jadi posisi menentukan IP. Kalau yang mahasiswa ya. Posisi itu menentukan mau ke arah mana kita nantinya. Nah, ini firman Tuhan mengajak kita hidup seperti pohon di tepi aliran air. Ya, kalau kita bicara air itu firman atau Yesus, akulah air kehidupan. Yesus akan demikian. Nah, seketika saja ketika kita memposisikan kita dekat, ya, intimasi dengan Tuhan, maka kita akan merasakan aliran-aliran air sejuk itu. Makanya perempuan Samaria itu berkata, berikan aku air itu, gitu ya. Lalu Yesus berkata, saat ini air itu sedang kuberikan kepada, bukan air dari sumur. Dan setelah engkau menerimanya, engkau tidak akan haus lagi, benar. Malah dia menjadi penginjil. Pada saat itu, sekampung itu langsung diberitakan, Yesus ada. Dan semua yang datang kepada Yesus disembuhkan. Hanya karena seorang perempuan yang dianggap tidak benar atau pasif. Lalu apa lagi? Jangan kita mengharapkan pohon berbuah tidak pada waktunya. Jadi kalau anak-anak kita kemarin ada main musik ya, untuk ibadah kita, itu belum sebenarnya waktunya mereka tampil sendiri. Oleh karena itu mereka tampil secara grup. Nah, mereka menyanyikan lagu pujian, kebetulan Bapak Kepala Departemen Kuliah HKBP, Pendeta Daniel Rahab, itu mantan pendeta sosok kita, itu menangani musik. Ya, karena waktu dia itu menangani musik dan termasuk juga melatih seperti ini. Nah, salah satu gereja di kota tanpa harus kita pikirkan tentang hal itu sudah melatih 12 anak kita. Jadi terima kasih untuk tim musik, demikian juga untuk pelatih kita terus dari nama Aposal Kabutan. Nah, oleh karena itu musik dan juga nyanyian itu adalah buah daripada ucapan syukur kita kepada Tuhan. Mazmur berkata demikian. Nah, sekarang jangan kita paksakan kita atau orang berbuah sebelum pada waktunya. Ya, istilahnya anak-anak kita ini kan sekarang sedang belajar. Lalu kemudian suatu ketika kita memaksa mereka untuk tampil di depan. Wah, itu nggak bisa. Nanti akibatnya risiko. Ya, bisa anaknya tidak mau lagi untuk latihan atau untuk tampil, atau bahkan mungkin dia menangis. Nah, mungkin seperti itu juga dengan learning. Ya, learning proses berjalan, tidak perlu harus dipaksakan langsung, karena masih dalam proses. Mungkin kita juga sebagai panitia itu juga proses. Gak bisa langsung kita paksakan panitia kecil harus langsung menghasilkan apa yang 179 tadi. Yang menarik adalah ada roda dua. Apakah roda dua yang ada ya, resminya atau roda dua dengan yang bisa dikantong? Nah, jangan memaksakan pohon durian berbuah rambutan, ya. Karena apa? Itu sama dengan yang mustahil. Lalu pohon yang akan tetap segar sekalipun terjadi kekeringan karena pohon tersebut mau terus berjuang. Ada nggak kira-kira Bapak Ibu punya bunga di rumah? Lalu kemudian ketika setelah kita tanam, lalu itu tidak berbunga.
Nah kalau demikian, apa yang harus kita lakukan? Kita cabut, kita buang, atau mungkin kita tambahkan pupuk supaya pupuk daun atau pupuk bunga, atau mungkin kita rawat lebih lagi. Beberapa kejadian saya, ada seorang yang pendeta yang pohonnya mau ditebang di depan rumahnya, lalu bilang, pendeta ini pohon harus tebang, nggak berbuah. Dan saya tunggu berapa tahun. Lalu yang pendeta peluk pohon, berbuah kau. Kalau enggak, itu orang pendeta kau. Potong dia berbuah dia. Ini kesaksian kalian. Ternyata kalau di Papua ini, ya, kalau diajak berbicara, tumbuhan itu juga ternyata mendengar. Asalkan kita memang menyampaikannya dengan doa. Yang keempat, jika kita membanding-bandingkan diri kita dengan orang yang tidak sejalan dengan kita, jadi kita rindu sebagai orang berdosa yang sudah ditebus berjalan dalam kebenaran, lalu orang yang tidak sejalan dengan kita berarti orang fasik, orang berdosa, orang yang tidak mau bertobat, orang yang terus berkeras hati. Nah, orang-orang yang seperti ini sangat sulit untuk diajak kerjasama, baik dalam hubungan marga, bahkan juga dalam hubungan gereja. Kalau orang-orang yang memilih untuk tidak melakukan sesuatu yang baik, dia sulit untuk diajak kerjasama. Tapi kalau orang-orang yang mau untuk berbuat baik, sekalipun harus jadi korban, atau mungkin sekalipun harus merendah, maka itu akan terjadi. Itulah gereja, itulah persekutuan, dan itulah firman Tuhan. Tuhan mengenal jalan orang benar, namun jalan orang benar menuju kebahagiaan. Namun orang yang fasik itu menuju kebinasaan. Jadi itu gambaran dari kitab Mazmur ini. Nah sekarang kita next dulu. Apa itu Mishpot? Mishpot itu adalah perintah atau Taurat Tuhan, buku Musa yang diberikan di Sinai, dan itu terdiri dari 613. Dalam buku itu ada dua. Ada yang positif, ada yang negatif. Kalau dia negatif, jangan, gitu kan? Muntah juga, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan berzina, itu jangan. Tapi kalau untuk hukum positif, hormatilah ayah dan ibu, supaya haruslah kau lakukan demikian. Ingatlah hari kudus Tuhan, itu hukum positif. Nah uniknya setelah kita baca Mishpot buku Taurat ini yang dikatakan oleh firman Tuhan tadi, berbahagialah orang yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Mishpot yang dalam artian hukum positif itu berjumlah 248. Kenapa? Ternyata itu sama persis dengan jumlah tulang dalam tubuh manusia. Itulah hebatnya firman Tuhan yang disampaikan itu, mengingatkan jika kita tidak mau membangun tubuh kita atau membangun hidup kita dalam Tuhan, maka tulang-tulang kita akan mengalami gangguan, kropos, bahkan susah. Tetapi peringatan yang lain adalah perintah negatif itu sebanyak 365. Berarti begitu kita bangun, karena 365 hari setahun, begitu kita bangun kita ingat ada teguran dari Tuhan, ada peringatan dari Tuhan. Ada yang harus kita hindari selama berjalan dalam kehidupan. Nah itulah yang sudah disampaikan oleh Mazmur tadi, bahwa berbahagialah orang yang hidup di dalam Taurat Tuhan, di dalam firman Tuhan. Oleh karena itu Mazmur 119 next berkata, firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Nah dalam hal ini pemazmur ingin mengajak kita, ketika kita mau berjalan bersama Tuhan, maka salah satu kekuatan yang Tuhan sediakan bagi kita untuk bisa hidup benar, menghindari dosa adalah firman. Hanya firman, kita bangkitkan bagi jalan. Nah, ketika kita mau yang benar melakukan hidup dalam firman-Nya, Ulangan 28 ayat 8-9 berkata demikian. Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu di dalam lumbungmu dan di dalam segala usahamu. Wah, biasa ya. Siapa yang punya usaha hari ini? Catatlah firman ini supaya Tuhan terus memberkati. Tuhan akan memberkati engkau di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Tuhan akan menetapkan engkau sebagai umat-Nya yang kudus seperti
berpegang pada perintah Tuhan. Nah, berkat-berkat ini, kebahagiaan ini akan kita alami jika kita berpegang pada Taurat dan perintah Tuhan Allahmu dan hidup menurut jalan yang ditunjukkan. Gitu ya. Makanya tadi lagu dari dua, jalan hidup orang benar diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Jalan hidup orang benar semakin terang hingga rembang tengah hari, walaupun dia jauh. Artinya tidak ada orang di dunia ini yang tidak ada masalah. Kesehatan, penyakit, ekonomi, persoalan rumah tangga dan lain sebagainya. Tetapi ada jaminan yang Tuhan katakan, sekalipun dia terjatuh, maka Tuhan yang akan menopang dia. Maka Tuhan yang akan membangunkan dia. Maka Tuhan yang akan membela. Inilah kebahagiaan itu. Kalau kita bicara tentang kekuatan, pasti Tuhan yang punya kekuatan. Kita hanya sebentar saja. Oleh karena itu jangan kita sia-siakan untuk menjadi orang yang benar dan berbahagia. Kenapa? Karena ada kesulitan bagi orang yang tidak mau bahagia. Ternyata next ya. Orang yang sulit bahagia itu ciri-cirinya orang yang selalu merasa dirinya benar. Isi soal. Gitu ya. Dan dia hanya melihat dirinya benar, orang lain salah. Itu adalah ciri-ciri orang pasti. Nanti kalau kata kita awal stop kasih. Perlu dihindari. Jangan dikasih ya. Kalau udah keluar dari mulutnya begitu, jangan terlalu. Murah tersinggung, sedikit-sedikit tersinggung, sedikit-sedikit tersinggung, sedikit-sedikit tersinggung, tersinggung sedikit-sedikit, ya, tersinggung udah banyak, ya. Baru selalu merasa bahwa aku ini siapa lah, datang dari kampung nggak bawa apa-apa, sementara di sini mobilnya sudah 3, rumah sudah 5. Dan siapa lah ini? Kalau istilah orang Batak mengatakan mampirlah ke Gubukkan. Gak ada lagi gubuk di kota ini, tapi rumahnya sudah banyak. Tapi dia bilang, aku ini siapa lah? Ya. Merendah, tetapi juga tidak terbuka ya. Bapak Ibu ada begini. Oh, kemana ini? Oh, saya sedang berkendara. Lagi ngapain? Lagi memeriksa tempat rumah kami yang di sana. Kemana kita? Sudah berjalan. Tapi intinya, ditanya, apakah kita memberi waktu untuk beribadah? Nah itu dia. Kalau dia bilang, iya aku sudah beribadah, cukup, terima kasih Tuhan. Biarlah inang semakin berkah, ya. Biarlah Bapak Ibu semakin berkah. Ya, orang yang membenci orang lain sukses. Ada kira-kira teman kita bisnis yang begitu, yang selalu berusaha untuk menjadikan kita. Itu adalah ciri-ciri orang fasik, ya. Yang merasa selalu menjadi korban, ya. Dia merasa itu orang-orang yang selalu menjadi orang yang diperlakukan tidak adil. Itu adalah orang-orang fasik. Hati-hati kita pikir, ya. Tidak ada orang yang terlalu kecuali dia datang. Jadi sekarang apa yang mau kita lakukan? Bagaimana kita menunjukkan bahwa kita orang yang berbahagia, yang diberkati oleh Tuhan? Mungkin kepada kaum bapak di sini. Kira-kira bagaimana kita menunjukkan bahwa kita berbahagia di rumah? Kira-kira bapak? Minta kopi kan? Nah, kopi begitu ya. Atau mungkin kita begitu sampai di rumah, nah apa yang mau saya katakan? Ya, ada yang perlu, mungkin ada yang kerap yang nggak bisa jalan, atau mungkin atap yang bocor karena hujan deras, ya. Atau kita hanya mencari kebutuhan kita sendiri. Next, di sini saya perhatikan ada kisah ya, dari seorang bapak yang dia katakan, aduh, saya itu udah cari kerja, lalu sampai di rumah dia mau istirahat. Kebetulan istrinya ada urusan, tinggal dulu punya bapak sama anak. Nah, kok saya harus punya anak nih, nanti saya nggak boleh istirahat. Dan akhirnya dia mencoba, ini yang sudah dinampilkan. Jadi
sebagai seorang bapak yang sudah mengenal firman, dia harus bisa berbahagia dengan anak yang Tuhan berikan, gitu ya. Lalu dia berpikir, saya harus memberi waktu untuk anak saya. Kalau anaknya yang kecil, yang perempuan, yang besar, minta untuk disisir rambutnya, ganti bajunya, terus anak yang lebih kecil lagi minta supaya makanlah apalah. Pertama-tama dia agak sedikit kikuk. Wah, apa yang saya lakukan ini? Tapi kemudian dia sadar, ini anak. Mereka itu adalah orang-orang yang kasih. Lalu kemudian dia berusaha untuk menikmati bersama dengan anak-anaknya, walaupun mungkin waktunya yang dia rencanakan tidak ada seperti itu. Tapi yang jelas, dia sudah merubah cara pandangnya untuk bisa menjadi ayah yang baik bagi anak-anaknya. Sebenarnya tidak sulit, hanya bagaimana kita mengelola kerendahan hati dan kemauan kita. Itu sebenarnya yang kita inginkan. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang suka kepada segala perintahnya. Mazmur 112 ayat 1. Kita semua tentu ingin bahagia. Karena itu kita berusaha untuk mencari kebahagiaan, tapi dengan cara kita. Firman Tuhan mengajak kita, kebahagiaan sejati hanya ada di dalam Tuhan ketika kita percaya dan mau taat kepada kebenaran firman. Bapak Ibu, di situasi sekarang yang hujan sering turun, mungkin kita bisa melihat banyak pergumulan para pedagang, ya. Namun saya sebut di sini pedagang yang pasif dan pedagang yang benar. Apa beda pedagang yang pasif dan pedagang yang benar? Supaya lebih gampang kita mengerti posisi kita. Pedagang yang pasif akan selalu mencari-cari kesalahan pedagang lain. Pedagang yang pasif akan selalu melihat untung yang dia dapat itu tidak seperti untung dari pedagang lain. Bahkan pedagang yang pasif selalu merencanakan sesuatu, mungkin juga merugikan pedagang yang lain. Kalau kita di kompleks Gria atau mungkin di kompleks Palem, masih masuk nggak pedagang ke lingkungan kita? Masih ya? Yang Pak Gria masih masuk? Kalau lewat pedagang jual ayam, kita panggil apa? Ayam. Ya. Kalau lewat pedagang ikan, kita panggil apa? Kalau dia pedagang sayur, kita panggil sayur. Padahal mereka berdagang bukan ayam, bukan sayur. Apalagi kalau kita panggil apa lagi, ya? Sebegitulah cara berpikir kita melihat mereka. Padahal mereka sedang berprofesi sebagai pedagang. Tapi yang paling sedihnya lagi, udah hujan rintik-rintik, kita panggil dia sayur, datang. Ya, beli dulu saya ini, tomat kan, wortel kan, atau apakah gitu ya. Lalu setelah kita beli, ditanya berapa harganya? Kalau tomat sekian, wortel sekian, ini sekian. Mahal. Ada yang bilang murah kali. Pertama yang keluar mahal kali. Nggak bisa kurang? Ya, bisa. Kurang kali dong, tambahin. Kenapa? Karena dari kebun sendiri. Jadi lebih murah itu. Sementara yang jual itu udah betul-betul. Mungkin pulang dari situ harus beli obat ya. Tetapi kita dengan santainya merasa tidak berdosa. Lalu ada yang bikin kemah, ya. Ada sayur, ada tomat, ada wortel, dibeli sampai dikasih, Pak sekian harganya. Ini kembali, oh nggak usah, ambil aja. Adil nggak kita di sini? Sebagai orang yang sudah mendengar firman Tuhan, nanti kalau datang ke dalam saya jangan ambil saya, Bu, ya. Kira-kira berapa semua? Kami mau pesta. Mau saya borong. Jangan ditawar lagi. Karena itulah bukti kita sebagai orang yang ingin membahagiakan orang lain. Kalau orang yang sudah merasakan kebahagiaan pasti terpancar kebahagiaan. Iya kan? Ya. Tapi ya senyum mereka dengan nama mereka lapor. Ya, kebahagiaan itu terpancar dan itu sangat aura positifnya sangat saling menguatkan. Nah mari Bapak Ibu pulang dari ibadah ini kita bangun kehidupan yang saling membahagiakan, bukan saling menyakiti, bukan saling menyalahkan.
Sebab jalan hidup orang benar itu ketika dia boleh memberikan kebahagiaan, terlebih kepada orang yang paling dekat dengan kita. Ya, siapa yang paling dekat dengan kita sekarang? Mari kita berjalan. Nanti kalau ada baca, lihat sama-sama. Supaya itu membuktikan seharian dia, malu Tuhan. Oh, langsung dia terentak. Minggu depan juga beda. Karena apa? Dia merasakan sungguh bahagia karena firman Tuhan yang telah membahagiakan kita. Amin. Bapak di surga, kami bersyukur hanya orang-orang yang taat pada firman Tuhan, bahkan mau berubah untuk hidup benar, meninggalkan kejahatan dan dosa. Hanya mereka lah yang akan mendapatkan keselamatan dan kehidupan yang diberkati Tuhan. Dan Tuhan berkata, jika orang-orang tidak mau berubah, tidak mau bertobat, bahkan selalu memikirkan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, mereka itu orang fasik yang tidak perlu untuk ditemani. Karena jika orang benar bergaul dengan orang fasik, akibatnya akan terjadi beberapa yang bertentangan, bahkan mungkin terpengaruh. Firman-Mu mengajak kami, mari pilihlah jalan yang benar, ikuti firman Tuhan dan hidup sesuai dengan firman, supaya engkau diterangi. Ketika engkau terjatuh, maka Tuhan akan menopang, maka Tuhan akan menolong dan memulihkan hidupmu. Kami rindu Tuhan sebagaimana janji-Mu dalam Ulangan 28. Berkatilah seluruh orang-orang yang hidup benar di hadapan-Mu, yang bersedia untuk berjalan di dalam firman Tuhan, sehingga usaha, bisnis, bahkan keluarga, pekerjaan, bahkan hidup mereka selalu mengalami kesembuhan dalam nama Yesus. Kami percaya Engkau menjanjikan itu kepada setiap orang yang berseru-seru kepada-Mu. Kami sebagai jemaat Philippi Karawati, kami sungguh bersyukur karena adanya rencana kami untuk melanjutkan misi dan visi gereja ini untuk 11 tahun ke depan, 25 tahun yang akan datang, untuk memiliki pesta perak. Kami rindu untuk saling menopang, saling mendukung, sehingga kami adalah jemaat-jemaat Tuhan yang bahagia, yang diberkati Tuhan. Bahkan kami berdoa untuk panitia pesta Betilor yang sudah menyampaikan beberapa informasi kepada kami, supaya kami bagian daripada sukacita itu untuk membawa ucapan syukur kami kepada Tuhan, sedikit yang dapat kami berikan, tetapi Tuhan akan memberkatinya berlipat kali ganda. Bahkan ada yang 100, ada yang 60, dan ada 30. Janji firman-Mu dalam Matius 13, hanya orang-orang yang mau dipakai Tuhan lah yang akan terus diberkati dalam hidupnya sampai selama-lamanya dan keturunannya. Biarlah kami semua Tuhan mau untuk berjalan dalam terang firman-Mu, menjadi orang yang dibenarkan, menjadi orang yang berbahagia. Terpujilah Allah yang kami sembah dalam Yesus Kristus. Amin.